Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17 5A02 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu instalasi software as a service. Saya sendiri Ichel Firmansyah dengan NIM 17219 dan kedua teman saya yaitu Rani Febriani Zain dengan NIM 17251 dan yang terakhir ada Muhammad Faris Sunarto dengan NIM 17200-709. SaaS, Software as a Service, sebuah perangkat lunak yang dijalankan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Ketika menggunakan model layanan SaaS, Anda perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus memahami hal teknis dari layanan tersebut. Hal itu seperti mengenai penyimpanan data dan server serta pengelolaan perangkat. Karakteristik SaaS. 1. Dikelola dari lokasi pusat. Pelayanan berupa perangkat lunak membuat pengguna tak perlu memikirkan mengenai pengelolaan, karena software tersebut dikelola secara terpusat. 2. Dapat diakses melalui internet. Untuk dapat mengaksesnya, pengguna perlu memerlukan jaringan internet. Penggunaan software bergantung pada kualitas internet tersebut. Penggunaan layanan tak bertanggung jawab. Pembaharuan perangkat keras atau perangkat lunak menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Pengguna cukup menggunakan saja tanpa memikirkan hal itu. Keunggulan SaaS. 1. Accessibility dan persistence. Karena SaaS bekerja menggunakan cloud computing, maka pengguna dapat mengakses dimanapun selagi perangkat yang digunakan terhubung dengan internet. 2. Scalable usage. Layanan cloud SaaS menawarkan vertical scalability yang tinggi. Dengan vertical scalability yang tinggi, mereka memberikan pengguna opsi untuk mengakses lebih banyak atau lebih sedikit layanan yang ditawarkan. 3. Customization. Berangkat dengan poin di atas, layanan SaaS seringkali dapat disesuaikan dengan dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain. Kekurangan SaaS. 1. Sulit untuk berpindah vendor. Seperti hal lainnya, penggunaan penyediaan layanan cloud mau apapun, berpindah vendor tidaklah mudah. Untuk berpindah vendor, pelanggan migrasi data dalam jumlah yang tidak sedikit. Selain itu, kebanyakan SaaS menggunakan teknologi yang eksklusif, di mana akan mempersulit proses migrasi. 2. Keamanan. Keamanan sebuah SaaS bisa menjadi sebuah kekurangan. Setiap penyedia layanan SaaS mempunyai standar keamanan yang berbeda. Apa itu Nextcloud? Nextcloud adalah perangkat lunak klien server untuk membuat dan menggunakan layanan file hosting. Nextcloud bebas dan open source, sehingga memungkinkan siapapun saja untuk menginstal dan mengaplikasikannya di server pribadi. Yang pertama yang harus kita install terlebih dahulu yaitu Nextcloud. Kita tinggal pilih mau yang mana, karena kita memakai Windows, kita download yang Windows 64 bit. Langsung klik aja Windows 10 64 bit. Pada tampilan awal Nextcloud itu ada Welcome to the Nextcloud Setup Wizard. Kita langsung klik Next. Lalu pilih penyimpanannya mau di mana, foldernya, tinggal di browse, habis itu di Next, dan yang terakhir langsung install. Lalu cara menggunakan Nextcloud, kita langsung aja login dengan email kita. Yang pertama klik login, terus yang kedua ketikkan email beserta passwordnya, habis itu klik login. Nah, yang di sini tampilan awalnya itu langsung klik yang klik here to verify your email address, lalu masukkan email dan kata sandi, dan yang terakhir ini adalah tampilan pada Nextcloud-nya. Oke, di sini kita langsung masuk ke cara memasukkan file ke dalam Nextcloud. Caranya yaitu dengan mengklik pada dashboard yang ada di sebelah kiri atas, klik yang bagian icon
gambar folder, kemudian pilih menu semua berkas, lalu pilih tanda tambah. Kemudian klik di bagian unggah berkas. Selanjutnya, masukkan file yang ingin kalian upload ke dalam Nextcloud-nya. Kemudian pilih open. Nah, jika sudah, maka akan terupload file tersebut ke dalam Nextcloud ini, seperti ini, yang ada tanda checklistnya. Nah, oke, selanjutnya ini adalah cara menghapus file yang tadi sudah kita unggah ke dalam Nextcloud atau berkas-berkas lain yang ingin dihapus. Caranya itu dengan klik titik 3 yang ada di sebelah kanan barisan folder yang ingin dihapus, diklik titik 3 tersebut, kemudian pilih hapus berkas. Oke. Jika sudah diklik, maka berkas tersebut akan masuk ke bagian menu berkas yang dihapus yang ada di pojok sebelah kiri. Oke, akan seperti itu. Nah, di Nextcloud ini berkas yang barusan dihapus bisa dipulihkan kembali ke dalam Nextcloud-nya atau dapat juga dihapus secara permanen, yaitu dengan klik yang ada di pojok kanan di barisan berkas tersebut. Bisa dipilih pulihkan atau dihapus secara permanen. Oke. Nah, berikut ini adalah foto-foto yang sudah terupload atau sudah tersimpan ke dalam Nextcloud-nya ini. Letaknya itu ada di dashboard Nextcloud di bagian pojok kiri atas. Kemudian klik icon foto. Kemudian pilih your folder ini untuk menampilkan semua data video dan juga foto. Kalau misalnya ingin melihat file fotonya saja bisa klik your photo, atau misalnya ingin melihat file videonya saja bisa klik your videos. Oke, cukup segitu. Sekian presentasi dari kami, presentasi mengenai software as a service, yaitu Nextcloud. Kurang lebihnya saya dan teman-teman saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.